Lalu dengan berenang sama lah hukumnya dengan lalu dengan berjalan, tak beda ya, sama-sama lalu juga nya. Ya. Bermula dalil atas yang demikian itu, ya apalah keterangan ya yang melarang orang yang junub berhenti, hanya boleh untuk melewati atau melalui masjid itu aja lah ya. Ini dalilnya keterangan atas demikian ya firman Allah Subhanahu wa taala, wala junuban illa abiri sabil. Ya, dan tidak boleh yang junub itu jalan berhenti, melainkan hanya sekedar melintas lah ya, melewati jalan dia boleh ya. Abiri sabil, hanya melewati masjid itu ya, melaluinya, berhenti tak boleh ya. Itu sudah diingatkan oleh Allah ya. Wala junuban illa abiri sabil. Tiada yang junub itu hanya untuk melainkan dia hanya untuk berjalan melewati masjid boleh lah ya. Berhenti tak boleh ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, la ahalla masjid lihaidi wala li junubi. Tiada aku halalkan, kata Rasulullah, akan masjid bagi yang haid ya. Dan tiada bagi yang junub ya, itu kata Rasulullah. Berarti sudah firman Allah melarang juga berhenti di masjid itu. Rasul pun melarang ya. Tidak aku halalkan untuk orang yang haid ya berhenti di masjid, dan tidak juga halalkan untuk orang yang junub ya. Hanya sekedar lalu sajalah ya, lewat. Dan jikalau lalulah orang junub ya, lewatlah orang junub tadi dalam masjid dengan niat berhenti di dalamnya ya, ya lewat dia, cuman dia ada niat nak berhenti ya, cuman dia lalu aja ya. Kenapa ya? Jikalau lalulah orang yang junub tadi itu ya, karena orang berhenti tadi, lalulah si junub tadi dalam masjid, tapi ada niat nak berhenti di dalamnya ya, maka tiadalah haram atasnya lalu di sana, lewat haram itu ya. Orang memang nak lewat aja, cuma niat aja nak berhenti, dia hanya lewat ya, kenapa? Maka tiadalah haram dia melewati masjid itu ya. Kenapa ya? Kenapa? Karena yang haram itu hanya saja karena kasarnya dia. Niatnya aja yang tidak berhenti ya. Dia tidak berhenti ya. Kecuali berhentilah dia pula. Sudah langsung berhenti ya. Tidak kena ya. Ya kok niat aja? Kan tidak jatuh dosa. Niat yang dosa itu ya. Begitulah sampai kemurahan Allah. Walaupun kita berniat dosa, ya tidak kita lakukan dosa tuh, maka tidaklah dihitung berdosa. Tapi kalau pahala kita niatkan, ya berapa ya? Belum kita kerjakan sudah ditulis, sudah tulis pahala satu. Itulah kelebihan dari niat yang baik itu sudah diberikan oleh Allah walaupun belum dilakukan. Tapi yang jahat, tidak niat bikin jahat awak, belum ditulis, ya. Walaupun sudah dibikin pula jahat, tidak langsung, dia langsung pula ditulis, ya Allah ya Karim. Kenapa ya? Niat jahat awak, malam mencuri ayam orang tuanya. Tidak jahat ya, tidak ditulis, ya tulis dosanya. Ya. Udah curi ayamnya, ya. Udah curi ayam orang tadi, belum lagi ditulis dosanya. Diberikan tempo 6 jam ya. Itu sebagai ibadah keadaan ya, limpah karunia keadilan Allah ya. Sudah sampai 6 jam tak juga, tidak juga dia bertobat, dia juga pulang ke rumah, itu sudah dosa dia. Itu pun satu dosa, itu satu juga lah kesalahan. Nah ya. Kalau enggak bunuh gitu juga lah. Dendam ke dalamnya. Nak bunuh kau mana? Bunuh kau malam.
Belum tulis lagi dia. Bunuhnya tempo ke 6 bulan. 6 jam. Tempo 6 jam tidak ada tobat. Nah, kalau tobat dia diganti ruginya lah itu yang dibunuhnya tadi ya. Maka lepaslah dosanya. Ya, itu sebagai daripada limpah karunia keadilan Allah dengan dosa ya. Tapi kalau kebajikan begitulah ya, niat dia bikin kebajikan, aku kalau dapat begini sedekah aku nanti udah selesai, sudah dapat duit sedekah dia dibalas pula 10 kebajikan itu pula berapa lebihnya ya, besar kali untungnya, cuma awalnya gila yang tergantung. Nah, itu sebagai dari kejahatan dari karena dia niatnya bikin jahat. Dia memang nggak lewat di masjid tuh, sekarang berhenti ke masjid tuh katanya. Lewatlah dia di masjid, tak kena haram dan tidak dia lakukan itu berhenti di masjid. Hanya kasat aja maksiat, maka tidak haramlah dia melewati masjid. Ya, kenapa ya? Karena mengkasat maksiat juga tiada karena lalu lewat tak apa-apa lah. Memang kasatnya jadi berhenti ya. Cuma tidak lakukannya berhenti, maka tidaklah haram lewatnya. Dan jikalau mengendarai orang yang junub naik kendaraan dia, kalau dulu sering lain ya, naik unta, naik kuda, ya, terutama orang-orang yang haji, ya. Terus sekarang tak ada lagi ya, dulu sering lagi ya. Jadi kalau mengendarai orang yang junub tuh akan binatang, dinaikinya lembu, dinaikinya kuda, dinaikinya unta, maka lalulah ia di dalam masjid tadi, ya lewatlah dia dalam masjid. Tiadalah ia dibilangkan berhenti, tidak dibilang tadi berhenti di sana ya, karena perjalanan binatang menanggunglah dia itu. Karena itu mau binatang, dia bukan dia yang berjalan ya. Kalau berhenti binatang maka tidak dihitung lagi berhenti sana ya. Selama ya itu sebagai daya karena dia menanggung atau mengendarai binatang dia, maka binatang menanggung dia, bukan dia yang berhenti di masjid itu ya. Maka lalulah ia dibangsakan tadi ini seperti kepadanya serta berkendaraan pada yang tawaf tuh. Ya, orang tawaf pun naik kendaraan dulu banyak. Naik unta orang dulu tawaf. Ya. Maka bolehlah mereka di sana. Ya. Katakan binatang. Macam malah kursi canggih ni kali ke lemon jalan tak video. Kursi apa? Nanti saya tu. Ini mesti ada dikendalikan. Kendali orang. Bukan orang tak bisa. Itu rencana dari pemerintah Saudi Arabia. Itu nanti dibikin lift nanti itu tempat tawaf dia. Itu apa yang berjalan dengan orang tegak hilang. Tak jadi nih ya. Dia tak sahkan. Karena tak kerja. Tidak ada kerja. Orang jadi keliling apa? Ya. Dia ada memang rencana orang tu ya. Gitu. Untuk memudahkan daripada orang-orang haji kata mereka ya, sama dengan melempar jumrah tuh ya, 3 jumrah itu kan ya, jumratul ula, jumratul wusta itu tiangnya di tengah semua, ula di tengah, wusta pun di tengah, jumratul aqabah lah di separuh cuman tuh Aqabah ya, dinding separuh itu. Cuman dulu, maka melutar di sini lah, tak boleh di sana, tak sah ini. Sekarang dibuka orang tuh, taruh dinding lagi, supaya mudahkan kerja. Nah, jadi hati-hatilah mengerjakan haji. Ya. Jadi sekarang dibikin orang memutar di sana juga. Ya. Dari keliling. Ya. Ini banyak ide ya.
Jadi sama kita ada tumpuan kan, melempar Tidaklah. Nah, keluar. itu satu. Udah tuh kata orang tuh pasar sa'i pun ditingkatkan orang juga tuh kali ya. Ya, kita tak kabar lah, cuma cerita kabar ya. Pasar sa'i itu berapa ditingkatkan orang juga ya. Sama dengan tawaf. Kalau tawaf bisa itu. Ya. Karena kalau sa'i dengan tawaf berbeda. Sa'i itu kan asalnya karena Siti Hajar ya. Untuk mencari air bagi anaknya Ismail ya. Ulang kali 7 kali pulang pergi ya, Safa Marwah itulah asal sa'i ya. Tapi sekali tingkatkan pula, tidak lagi sa'i yang disa'i kan tingkat ke atas ya, berarti bukan pasar sa'i dijalani ya. Itu sebagian dari keadaan sampai kepada tawaf pun begitu bikin orang nanti dipakai lift ya. Itu makanya semakin ke belakang semakin tak ada lagi ibadah ya. Nah, habis nggak tak salah kan? Haji pun sudah mulai tak ada lagi dikerjakan